Shalom Aleichem. Saudara-saudara, kita semua pada saat ini bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan yang ada, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas untuk kita. Pada saat ini, kita akan memasuki ibadah khusus dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan setiap sabdanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati saudara kini hingga selamanya. Selamat beribadah dan Shalom Aleichem. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Marilah ibadah pada saat ini kita adakan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama masuk dalam Minggu Advent Natal dan kita masuk dalam Minggu Advent yang pertama. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan yang telah lama kita nantikan dan akan selalu kita nantikan dalam kehidupan kita. Kita bersama memuji melalui Kidung Jemaat nomor 76 bait yang pertama. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami yang kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap kau tuntun, kau harapan kami pun. Bangsa dunia
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa, dan pengakuan dosa kita dasari dengan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Melalui hukum kasih ini nyata sekali dosa dan kesalahan kita karena belum bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Karena itu marilah kita masuk dalam saat hening, kita menyesali dosa kita. Amin. Kita bersama menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait pertama. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tuhan pasti mengampuni kita semua, dan kita menerima berita anugerah dari surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dan petunjuk hidup baru kita terima menurut Roma pasal 4, ayat yang ke-7 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Marilah kita amini dan kita sanggupi bersama-sama berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan pujian, dengan bangkit berdiri dari Kidung Jemaat nomor 45. Muliakan Allah yang Esa. Muliakan Allah yang Esa di surga maha tinggi, sebab kekal selamanya, selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai yang baka, dendam pun tiada lagi.
kita masuk dalam doa, syukur, syafaat, doa persembahan, dan firman. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus, pada saat ini kami bersyukur Engkau telah menuntun kami selama setahun ini, sehingga kami pada saat ini bisa masuk dalam suasana Advent Natal kembali. Kami percaya Tuhan bahwa perjalanan kehidupan kami dalam tahun-tahun ini Engkau yang memelihara. Pada saat ini Tuhan, kami memohon ampun di hadapan-Mu karena peringatan-peringatan yang harusnya bisa kami adakan pada saat ini karena keterbatasan, karena situasi kami belum bisa mengadakan peringatan-peringatan semeriah tahun-tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau di tengah keterbatasan kami karena situasi pandemi ini, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami di tengah situasi yang serba sulit ini karena pandemi, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mengajar kami agar kami tetap memelihara kesetiaan dalam ibadah-ibadah. Baik ibadah di gedung gereja maupun ibadah di rumah-rumah yang kami adakan, termasuk ibadah online ini. Tuhan, pada saat ini di hadapan-Mu kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, terlebih masyarakat Klaten yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Kami mohon Tuhan berkatilah siapapun yang menjadi calon dan siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin Klaten. Kami mohon Tuhan, berilah kebijaksanaan, berilah semangat, berilah kekuatan, dan berilah keyakinan sehingga pemimpin-pemimpin kami tetap memegang NKRI dan berjiwa nasionalis. Kami mohon Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati kami seluruh elemen bangsa, sehingga kami bisa bersama-sama bekerja sama membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara dengan pimpinan-Mu saja. Pada saat ini, kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu. Kami mohon Tuhan, di tengah dan memasuki Advent Natal ini, gereja-gereja-Mu kiranya senantiasa dapat mengingat bahwa kehadiran-Mu di dunia senantiasa ada dan kami rasakan baik dulu, sekarang, dan selamanya. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memimpin gereja-gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat dalam pergumulan yang ada, baik pekerjaan, pasangan hidup, membina keluarga, mendidik anak, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa mengabulkan dan memberkati setiap doa permohonan kami. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Di tengah keterbatasan, kami yakin Tuhan, Engkau berkarya. Dan biarlah melalui ibadah-ibadah online ataupun ibadah-ibadah di gedung gereja dan di rumah, nama-Mu semakin dipermuliakan di tengah-tengah keluarga dan luas masyarakat luas. Tuhan, pada saat ini kami juga menyisihkan sebagian dari berkat-berkat-Mu melalui persembahan. Kami mohon Tuhan, berkatilah, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan yang ada di gereja-Mu. Begitu juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan serta mewartakan sabda-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Allah Bapa yang berkarya dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa, haleluya, amin.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita terima pada saat ini, Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13, ayat 24 sampai 37 yang demikian, sabda Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, serta melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa penantian datangnya Mesias. Baik dalam arti masa menjelang peringatan Natal, atau dalam bahasa timurnya disebut Id al-Milad, dan penantian datangnya Mesias, datangnya Tuhan Yesus yang kedua, yaitu di akhir zaman, yang mana tidak ada yang tahu kapan hari dan waktunya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37,
Di sana tidak hanya berbicara tentang akhir zaman. LAI memberi judul Kedatangan Anak Manusia. Memang di sana bisa diartikan sebagai tanda-tanda akhir zaman itu seperti apa. Kalau kita membaca harafiah, tanda-tanda akhir zaman menurut Markus, ini secara harafiah, gambarannya itu seperti ini. Kita baca secara langsung, matahari menjadi gelap. Mungkin prosesnya kalau secara ilmiah, matahari kita menjadi bintang kerdil dulu, baru kemudian lenyap. Kecerahannya tidak seperti ini, tapi semakin redup. Nah, otomatis ketika matahari menjadi gelap, bulan juga tidak bisa memantulkan cahaya menjadi gelap. Nah, karena matahari kehilangan kekuatannya, maka akan berdampak pada revolusi dan rotasi planet-planet termasuk bumi, sehingga semuanya menjadi kacau. Dengan demikian, semua yang ada di dunia ini ikut kacau, bahkan mungkin hancur. Nah, setelah hancur, apa yang terjadi? Apakah hilang, habis sama sekali, atau akan ada keseimbangan yang baru, tatanan baru? Tidak ada yang tahu. Dan ya bisa jadi akhir zaman atau kiamat itu prosesnya seperti itu, menurut saya juga sangat mungkin. Nah, saudara-saudara, tapi perlu kita ingat bahwa sabda Tuhan, apalagi yang kita baca ini tidak hanya berbicara tentang akhir zaman atau kiamat. Akhir zaman itu bisa berarti akhir sebuah tatanan yang ada. Belum tentu kiamat, tapi sebuah tatanan yang ada. Karena itu di ayat 30 di sana kita bisa membaca. Saya membacanya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ini untuk membantu kita memahami setiap bacaan. Ketahuilah, semua peristiwa ini akan terjadi sebelum orang-orang yang hidup sekarang ini mati semua. Artinya menurut Markus ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah nubuatan tentang kejadian yang akan terjadi di Yerusalem. Bahasa istilah-istilah alam tadi, matahari, bulan, bintang. Bagi Markus itu adalah bahasa simbol atau kata sandi yang dipakai Tuhan Yesus yang kemudian dicatat Markus untuk mengisahkan tentang nubuatan. Nah, coba kita baca dari ayat per ayat. Kita sambil belajar supaya kita juga tahu bagaimana di dalam Alkitab ternyata ada selain bercerita tentang realita yang akan terjadi, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam Alkitab banyak sekali kata-kata simbol atau kata-kata sandi yang memang harus dipecahkan oleh penafsir-penafsir masa kini. Misal di dalam ayat 24, kita akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mari, yang di rumah, Bapak Ibu menyiapkan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Atau kalau melalui handphone bisa menggunakannya juga. Saya baca dari ayat 24, bahasa Indonesia sehari-hari. Dan masa kesusahan itu, kalau dalam bahasa terjemahan baru, tetapi masa itu sesudah siksaan itu, setelah masa kesusahan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Matahari adalah lambang penguasa. Dan penguasa saat itu adalah kerajaan Romawi. Matahari yang menjadi gelap menggambarkan bagaimana Romawi, kerajaan Romawi akan mengalami kejatuhan dan kesurutan. Dengan adanya kesurutan Romawi ini, kekuasaan Romawi yang semakin surut, maka wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya, termasuk salah satunya adalah wilayah Yerusalem, itu juga tidak bisa bertahan. Dan inilah yang digambarkan dengan kata, bulan tidak lagi bercahaya. Yerusalem tidak lagi bersinar. Karena fakta sejarah, saudara-saudara. Tahun 70 Masehi, itu terjadi penghancuran Yerusalem.
Ini masa di mana Tuhan Yesus sebagai manusia sudah tidak lagi bersama para murid. Tahun 70 Masehi terjadi penghancuran Yerusalem yang memang saat itu dikuasai oleh orang Yahudi. Yerusalem dihancurkan oleh orang Romawi. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Yahudi. Latar belakangnya karena orang-orang Yahudi suka memberontak terhadap kerajaan Romawi. Lalu kemudian disusul lagi tahun 132 sampai 135 Masehi. Di sana ada pemberontakan besar, ada pemberontakan Bar Kokhba. Bar Kokhba pada masa itu digadang-gadang sebagai Mesias, juru selamat yang memang ditunggu-tunggu. Nama lengkapnya Simon Bar Kokhba. Namun pemberontakan itu pun gagal. Perang Bar Kokhba itu gagal. Yahudi mengalami kekalahan, tetapi Romawi mengalami kerugian yang sungguh luar biasa, sehingga bisa dikatakan juga tidak menang. Ini disebut perang Yahudi yang ketiga, tapi ada yang menyebutnya kedua juga. Karena memang di antara tahun 70 sampai tahun 132, di tahun 115 di sana juga ada perang yang disebut perang Kiktos. Dalam arti bahwa nubuatan-nubuatan yang ada dalam Markus ini tidak hanya berbicara tentang akhir zaman, tetapi juga berbicara tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nubuatan dalam Markus ini adalah nubuatan peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Karena menurut Markus pasal 13 ayat 30 tadi, orang-orang yang ada itu masih hidup sekarang ini dan itu akan terjadi saat Markus ini, Injil Yesus Kristus menurut Markus ini ditulis. Jadi setelah zaman Yesus, Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa tahun kemudian ada penghancuran Yerusalem. Dan berarti kata-kata Tuhan Yesus menurut kesaksian Markus ini menjadi kenyataan. Saya akan lanjutkan di ayat 25. Bintang-bintang akan jatuh dari langit dan penguasa-penguasa angkasa raya akan menjadi kacau balau. Ayat ini tidak kalah menariknya dengan ayat sebelumnya. Simbol bintang secara umum adalah kuasa ilahi. Dan pada saat itu orang yang dianggap perwakilan Allah adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Banyak di antara mereka yang kehilangan kuasa ilahinya karena mereka hanya memikirkan urusan politik demi kemerdekaan Yerusalem dari kekuasaan Romawi. Memerdekakan bangsa Yahudi, itu yang menjadi cita-cita mereka. Bukan lagi bagaimana mengadakan upacara-upacara keagamaan untuk memuliakan Allah. Sehingga terjadilah kekacauan. Bintang-bintang akan jatuh dari langit dan penguasa-penguasa angkasa raya akan menjadi kacau balau. Ini keadaan Yerusalem. Lalu ayat 26-27. Pada waktu itu, Anak Manusia akan terlihat datang di dalam awan dengan kuasa besar dan keagungan. Ia akan mengutus malaikat-malaikat untuk mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi ke ujung langit. Setelah nubuatan akan kehancuran dan kekacauan Yerusalem, Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus juga menubuatkan akan terjadinya pemulihan. Anak Manusia itu akan memulihkan keadaan Yerusalem. Namun yang penting yang perlu kita baca tadi, bahwa pada waktu itu Anak Manusia akan terlihat datang di dalam awan dengan kuasa besar dan keagungannya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa Anak Manusia itu akan datang. Dan yang terlihat oleh manusia adalah kuasa besar dan keagungannya. Jadi, yang berkuasa dan bisa memulihkan Yerusalem hanyalah Anak Manusia itu sendiri. Namun jelas
Di sini ternyata anak manusia itu mengutus malaikat-malaikatnya, mengutus utusan-utusannya. Siapakah anak manusia itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan utusan-utusan dari sang anak manusia itu, yaitu setiap orang. Merekalah, utusan-utusan itulah yang harus bekerja dan memulihkan bangsa-bangsa dan dunia. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan nubuatan tersebut, Markus mencatat kembali nubuatan Tuhan Yesus. Demikian menurut bahasa Indonesia sehari-hari. Ambillah pelajaran dari pohon ara. Kalau ranting-rantingnya hijau dan lembut dan mulai bertunas, kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Begitu juga kalau kalian melihat hal-hal itu terjadi, kalian tahu bahwa waktunya sudah dekat sekali. Ketahuilah, semua peristiwa ini akan terjadi sebelum orang-orang hidup sekarang ini mati semuanya. Jadi dengan kata lain, ini akan terjadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu. Langit dan bumi akan lenyap tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Meskipun begitu, tidak seorang pun tahu kapan harinya dan kapan jamnya. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, peristiwa itu sebentar lagi akan terjadi dan betul itu terjadi. Arti dari ayat 28 sampai 32 ini. Di sana mencatat bahwa masa-masa kesusahan, kekacauan, perang, serta kemudian pemulihan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi. Dan kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, ayat sabda Tuhan ini memang menjadi nyata ketika Injil Yesus Kristus menurut Markus ini ditulis. Yaitu 30 sampai 60 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan peristiwa kehancuran Yerusalem pun ternyata benar terjadi. Itu di abad-abad pertama. Nah, ayat Tuhan ini walaupun ditulis 2000 tahun yang lalu, ayat ini menjadi penting bagi kita sekarang ini. Karena nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab itu juga berlaku dan masih kompatibel untuk kita pada saat ini. Coba kita bisa melihat situasi-situasi sulit yang ada. Baik situasi sulit di tengah kehidupan bangsa dan negara sebagai orang-orang Kristen. Kadang keamanan dan kenyamanan dalam beribadah harus terbatas. Masalah kesejahteraan hidup itu menjadi masalah bersama seluruh elemen bangsa. Kedamaian bangsa, nyatanya masih ada perang, masih ada pemberontakan. Bahkan hingga masa-masa sulit, masalah pandemi yang memang pada saat ini kita belum bisa keluar dari pandemi ini. Ini adalah masa-masa susah. Kalau di dalam bahasa Alkitab, pada masa itu sesudah siksaan itu, kita semua sekarang mengalami siksaan yang berat, masa-masa sulit. Tuhan telah mengatakan 2000 tahun yang lalu, karena ayat ini untuk kita sekarang. Karena itu, karena kita sudah diberitahu oleh Markus, kita tidak perlu kaget, tidak perlu khawatir dan takut yang berlebih. Karena masa-masa sulit itu dulu pernah terjadi, sekarang sedang terjadi, dan masa-masa sulit itu pun nanti juga masih akan terjadi. Itu sudah menjadi bagian dari jalan Allah. Kita mau lari atau menghindar dari situasi ini, tentu juga tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah dengan membaca dari ayat 33 sampai 37 saya akan membaca. Jadi kalian
harus berjaga-jaga dan waspada. Sebab kalian tidak tahu kapan waktunya. Keadaannya ibarat seorang yang meninggalkan rumahnya lalu pergi ke tempat jauh, yang menyuruh pelayan-pelayannya mengurus rumahnya dan memberi tugas mereka masing-masing. Kepada penjaga pintu ia berpesan supaya berjaga baik-baik. Sebab itu kalian harus berjaga-jaga, sebab kalian tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali. Mungkin pada sore hari, mungkin pada tengah malam, mungkin pada waktu subuh atau mungkin pada waktu matahari terbit. Kalau ia datang tiba-tiba, janganlah sampai ia menemukan kalian sedang tidur. Apa yang kukatakan ini kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ayat ini juga sekarang berlaku bagi kita saat ini yang sedang mengalami masa sulit. Di dalam ayat 33 sampai 37, di sana di 5 ayat itu ada 5 ayat juga yang berbicara tentang berkaitan tentang kata berjaga-jaga. Ayat 33, harus berjaga-jaga dan waspada. Ayat 34, di sana juga ada kata-kata berjaga baik-baik. Ayat 35 juga berjaga-jaga. Begitu juga ayat 36, jangan sampai ia menemukan kalian sedang tidur. Artinya harus berjaga. Ayat 37 juga mengatakan yang sama. Artinya berjaga-jaga itu penting. Dalam konteks pandemi ini. Pandemi ini berdampak pada segala hal. Tidak hanya masalah kesehatan. Tetapi masalah ekonomi dan masih banyak lagi. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga, melakukan protokol kesehatan. Sekarang ini semua orang mengalami kesulitan bahkan untuk belanja ke pasar-pasar konvensional. Orang tidak bisa kemudian datang ke pasar, lalu jual beli, lalu pulang. Pasti dia akan memikirkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Namun walaupun ini sulit, ya orang kemudian tetap ke pasar karena memang untuk kebutuhannya. Namun ia harus menjaga dirinya. Jadi tidak bisa seperti dulu, datang, pergi ke pasar, pulang, selesai. Orang pasti akan berpikir 2 kali untuk ke pasar. Bahkan ada orang-orang tertentu yang kemudian mungkin enggan mencuci tangan, enggak usah repot-repot. Kita tinggal mencet HP, menggunakan datang saja ke pasar digital, tinggal dipencet di salah satu pasar digital, kemudian barang dagangan atau barang-barang yang menjadi kebutuhan kita bisa datang dengan begitu saja. Yang jelas, apapun pilihan kita harus tetap berjaga dan waspada. Syukur kita bisa memanfaatkan situasi yang ada sehingga tetap bertahan, bahkan bisa segera pulih dari keadaan ini. Nah, ini adalah konteks kesulitan akibat pandemi. Tentu masih banyak masa-masa sulit atau hal-hal yang lain yang menyulitkan, baik itu dalam kehidupan keluarga, bangsa maupun negara. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir, kalau kita sebagai umat Tuhan diperintahkan untuk berjaga-jaga di masa sulit ini, lalu siapa yang harusnya menyelesaikan segenap permasalahan yang ada itu? Siapa yang bertugas memulihkan bangsa kita ini? Apakah hanya pemerintah saja? Misal dalam konteks pandemi. Apakah tenaga kesehatan? Tidak. Semua itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yaitu semua menjadi tanggung jawab kita. Kitalah yang diutus Tuhan di tengah bangsa ini. Bukan hanya untuk berjaga dengan diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita berjaga-jaga dengan cara melakukan segala upaya yang baik. Sehingga semuanya bisa terbebas dari kesulitan yang ada. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Bisa jadi itu saudara atau saya dan kita semua.
yang diutus oleh Tuhan itu. Jadi berjaga-jaga itu tidak hanya diam, namun tetap siaga. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, berjaga-jaga itu disebut Gregorio atau Gregoruo. Nah, kata Gregoruo ini ternyata menarik, saudara-saudara. Dalam kamus Alkitab di sana dituliskan bahwa berjaga-jaga atau Gregoruo itu diartikan tetap terjaga, itu yang pertama. Kedua, perhatian. Ketiga, waspada. Keempat, masih hidup. Yang menarik menurut saya adalah kata terakhir. Ternyata kata berjaga-jaga itu, Gregoruo tadi, bisa berarti berjaga atau masih hidup. Coba sekarang saudara bayangkan, kalau orang yang hidup itu yang seperti apa? Bernafas, bisa melakukan kegiatan. Ya boleh. Kalau saya membaginya menjadi 4. Hidup secara biologis itu bisa bernapas, bertumbuh, setiap sel kita juga hidup, metabolisme lancar, artinya juga sehat. Itu secara biologis orang yang masih hidup. Lalu secara psikis orang yang hidup itu adalah orang yang semangat. Wah, aku merasakan hidup yang luar biasa. Padahal dia secara biologis hidup. Tapi karena ada situasi yang membuat dia bersemangat, dia merasa hidupnya lebih hidup. Nah, artinya secara psikis orang yang masih hidup itu memiliki semangat, berpikir positif, yang gembira, seperti itu. Lalu, secara rohani, orang yang hidup secara rohani itu kita pasti sering mendengar. Wah, dia rohnya mati. Artinya orang yang memang ya banyak melakukan tindakan yang berbeda dengan kehendak Allah. Tetapi orang yang rohaninya hidup, yang bisa memuliakan Allah, senantiasa bersyukur dalam segala situasi, memiliki relasi yang baik dengan Allah. Orang yang hidup secara rohani. Atau hidup juga yang terakhir, yang keempat, hidup secara sosial. Manusia itu makhluk sosial. Artinya orang yang hidup berarti orang yang mau bersosialisasi, bergaul dengan orang yang lain, membangun relasi yang baik dengan orang lain. Jadi, masih hidup, hidup itu artinya memiliki hati, kalau saya rangkum, pemikiran dan tindakan positif yang membangun. Awake sehat, pikirane sehat, rohanine sehat, relasine yo sehat. Itulah orang yang masih hidup, orang yang masih aktif, berpikiran positif dan hidup dengan penuh positif. Rasul Paulus mengatakan demikian dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 5-9. Rasul Paulus menggambarkan bagaimana sih orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai orang Kristen itu. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Jadi orang yang hidup menurut Paulus itu kaya dalam segala hal. Bukan berarti kaya materi, tapi kaya akan kesadaran, kaya akan pengetahuan, kaya akan kebijaksanaan. Saya lanjutkan. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan suatu karunia pun. Orang yang hidup itu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. Artinya ia akan senantiasa hidup dalam kecukupannya karena Tuhan memberkati. Dene ono kurang sithik, dia tetap bisa bersyukur. Walaupun ekonominya terbatas, ia juga bisa bersyukur. Dia tidak kekurangan rasa syukur dalam hal apapun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tak bercacat, artinya uripe bener, lurus, nderek Gusti. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ketika kita mau hidup berjaga-jaga, hidup positif, berjaga-jaga,
siap sedia, dengan bersemangat, Tuhan akan setia mendampingi dan menuntun kita. Karena Tuhan setia. Karena itu kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita seperti penjaga yang setia menunggu tuannya datang. Berjaga-jaga itu tidak pasif, tetapi aktif, hidup, bersemangat. Orang hidup itu bagi Paulus menjadi penting. Kaya dalam segala hal, tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, memasuki masa Advent ini kita semua belajar dari Alkitab. Bahwa masa sulit itu ada, tetapi pemulihan itu juga ada. Karena itu berjaga-jagalah dan waspada akan hari Tuhan. Mari, hari Tuhan itu kita sambut dengan sikap yang aktif, yang hidup. Kita sambut dengan bersemangat dan bergembira. Kita songsong hari Tuhan itu dengan menjadikan diri kita utusan-utusannya yang tak berkekurangan dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Selamat memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020 ini. Tuhan memampukan kita semua. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami, pentingnya kami senantiasa berjaga-jaga. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa menyadari bahwa di tengah kehidupan ini memang ada suasana situasi yang mungkin menyulitkan bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Tetapi kami juga yakin dan percaya Tuhan bahwa pemulihan itu ada. Pemulihan yang dari Engkau itu nyata dan pasti juga akan terjadi. Sebagaimana Engkau memulihkan umat-Mu terdahulu, begitu juga Engkau akan memulihkan umat-Mu pada saat ini dan di masa depan. Tuhan, kami sebentar lagi akan melanjutkan kesaksian-kesaksian kami. Kami mohon Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami dan memampukan kami menjadi utusan-utusan-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 76, bait yang kedua. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, iti pun perintahlah
darah-Mu berilah damai yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini hingga selamanya. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta